adik-adik, di sini saya akan memberikan soal TPS PBM, terutama yang berkaitan dengan drilling soal. Semoga bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi soal SNBT. Oke, langsung saja di sini disediakan teks, kemudian kita diminta untuk, kalimat 3 dan 4 dapat digabung dan divariasikan tanpa mengubah maknanya menjadi menggabungkan kalimat atau dua kalimat yang boleh divariasikan tanpa mengubah makna. Artinya cara menggabungkannya kita tentu memerlukan yang namanya konjungsi ya, atau kata hubung. Jadi di sini langsung kita lihat pembahasannya. Kita cermati soalnya, kemudian kita lihat pembahasannya terlebih dahulu, nanti kita balik lagi ke bacaan apakah sudah tepat penggabungannya atau belum. Berdasarkan hubungan antar kalimat yang paling sesuai, kalimat pada opsi jawaban E adalah kalimat yang paling tepat. Apabila kalimat 3 dan 4 dalam teks tersebut digabungkan. Oke, kenapa jawabannya E? Nah, kita lihat kalimat 3 terlebih dahulu. Besaran penurunan tarif bervariasi, berkisar pada angka 12 sampai 16%. Oke. Besaran penurunan tarif bervariasi, berkisar pada angka 12 sampai 16%. Kalimat 4-nya, namun harga tiket sebagian besar rute penerbangan domestik akan turun 15%. Berarti di sini kita tahu bahwa kalimat 4 diawali dengan konjungsi pertentangan. Untuk menggabungkan variasinya seperti apa tanpa mengubah makna? Tadi pilihan jawaban yang E itu berarti kita pakai konjungsi tetapi. Nah, oke. Sebenarnya untuk pilihan jawaban yang E itu sudah diberi clue di teks. Jadi di teks tadi kan kalimat 4 tadi terdapat konjungsi namun yang mengawali kalimat. Nah, kita lihat lagi ya, konjungsi namun yang mengawali kalimat di sini. Namun harga. Nah, di sini berarti untuk kalimat 3 dan 4 ini menyatakan pertentangan. Sedangkan namun sendiri ini dipakainya di awal kalimat karena dia termasuk konjungsi antar kalimat. Sehingga untuk divariasikan, kita ubah konjungsi namun menjadi konjungsi tetapi. Karena tetapi itu dipakai di dalam kalimat atau namanya konjungsi intra kalimat. Nah, oke. Tapi kita lihat dulu untuk pilihan jawaban yang A. Sampai do itu letak kesalahannya di mana? Yang A terlebih dahulu. Dengan besaran penurunan tarif yang bervariasi antara 12 sampai 16%, harga tiket sebagian rute penerbangan diturunkan menjadi 15%. Nah, di sini tidak tepat ya variasi kalimatnya karena di sini mengubah makna kalimat. Jadi besaran penurunan tarif di sini berbeda dengan harga tiket. Ya, maksudnya di sini tidak bisa langsung kalau konjungsinya dengan besaran penurunan tarif yang bervariasi antara, nah ini kan konjungsi yang dipakai atau cara menggabungkan kalimatnya itu mengubah makna kalimat. Sedangkan yang B, penurunan tarif batas atas sangat bervariasi pada besaran sekitar 12% dan 16%. Maka harga sebagian A. Konjungsi maka di sini juga penggunaannya kurang tepat. Sedangkan yang C, besaran turunan tarif pesawat bervariasi berkisar 12-16%, namun harga tiket, nah di sini tidak boleh memakai konjungsi namun ya, karena kita menggabungkan kalimat atau menjadi satu kalimat sehingga namun ini penggunaannya tidak tepat karena dia adalah konjungsi antar kalimat. Yang D, harga tiket sebagian besar rute penerbangan domestik turun 15%, padahal besaran penurunan tarif bervariasi. Nah, ini juga mengubah makna kalimat. Sehingga pilihan jawaban E ini yang paling tepat masih
menjadi pernyataan yang bertentangan, artinya kita memakai konjungsi tetapi untuk kalimat 3 dan 4. Kemudian soal nomor 2, penggunaan diksi yang tidak tepat pada teks tersebut. Nah, teks tersebut yang dimaksud di sini di pilihan jawaban adalah kalimat 2, 3, 8, 7, dan 11. Nah, pembahasannya ya. Kata efisiensi seharusnya diganti dengan efisien karena lebih sesuai dengan isi yang terkandung dalam kalimat 8. Nah, oke. Efisiensi sama efisien. Nah, perbedaannya apa di sini? Nah, coba kita lihat di kalimat nomor 8. Dengan semua kondisi itu, tingkat ketepatan waktu penerbangan juga membaik sehingga operasional maskapai lebih efisien. Nah, jadi efisiensi dan efisien itu maknanya sudah berbeda ya. Jadi untuk konteks kalimat nomor 8, ini kita pakai istilah efisien atau tepat guna maksudnya ya. Nah, jawaban yang tepat itu yang C. Mengubah kata efisiensi menjadi efisien. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini terdapat teks, ada 2 paragraf di sini. Kemudian kita lihat soalnya, kata itu pada kalimat 8, teks tersebut merujuk pada, nah, kalimat ke-8. Kita lihat. Dengan semua kondisi itu, tingkat ketepatan waktu penerbangan juga membaik sehingga operasional maskapai lebih efisien maksudnya ya. Jadi kita sudah ada pembenaran tadi di soal sebelumnya, masih kalimat 8. Kata rujukan itu di sini maksudnya merujuk pada apa? Nah, triknya bagaimana? Triknya kita melihat kalimat sebelumnya. Pertimbangan lain, pemerintah berani menurunkan tarif batas atas adalah karena harga aftur yang cenderung turun. Nah, tingkat okupansi pesawat yang membaik dan mekanisme operasional di bandara sudah baik. Nah, kondisi itu, berarti kondisi itu yang dimaksud, nah, menunjuk informasi yang disebutkan dalam kalimat 7 sebelumnya, yaitu kalimat 7. Itu yang dimaksud adalah pilihan jawaban yang B. Harga aftur turun, okupansi baik, dan operasional bandara baik. Nah, kita lihat lagi kutipan kalimatnya untuk kalimat 7. Nah, dengan semua kondisi itu, nah, itu yang dimaksud itu berarti tingkat okupansi pesawat yang membaik. Mekanisme operasional di bandara juga sudah baik. Nah, berarti pilihan jawabannya yang B. Nah, coba kita lihat. Harga aftur turun, okupansi baik, dan operasional bandara juga baik. Nah, triknya itu berarti kita melihat kalimat sebelumnya untuk kata rujukan. Baik itu nanti kata rujukan yang termasuk kata rujukan persona atau kata ganti orang maupun penunjuk yang biasanya ditandai dengan kata itu, ini, tersebut. Nah, sama melihatnya adalah kalimat sebelumnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini disediakan teks, boleh kita cermati sebentar, tentang gaya hidup modern menjadi pemicu tingginya jumlah penderita hipertensi di Indonesia. Nah, pertanyaannya, kalimat yang tidak efektif. Lagi-lagi, kalimat tidak efektif ditanyakan di pilihan jawaban, yaitu kalimat 8, 4, 9, 6, dan 2. Nah, oke, kita langsung ke ciri kalimat efektif untuk mengulas lagi materi yang sebelumnya diberikan, bahwasanya kalimat efektif itu hemat penggunaan kata atau tidak boros ya. Kalimat efektif tepat penerapan kaidah EBI atau PUEBI-nya atau ejaannya. Minimal berunsur SP, benar bentukan kata dan lugas serta logis. Dari pilihan jawaban kalimat 8, 4, 9, 6, sama 2,
Kalimat 2, teks itu tidak efektif karena tidak bersubjek, yaitu pemakaian kata bila. Kalimat tersebut akan efektif jika kata bila dihilangkan. Nah, kita lihat. Di sini sudah kita kutip kalimat 2-nya. Namun, bila kesadaran warga untuk menerapkan pola hidup sehat minim, sehingga perlu adanya intervensi lintas sektor agar perubahan perilaku bisa terjadi. Nah, kata bila yang menandai hubungan syarat di sini menghalang-halangi fungsi subjek. Jadi, hampir banyak kasus itu terdapat kata atau konjungsi atau preposisi yang dia itu menghalang-halangi fungsi subjek. Sehingga keberadaan fungsi penting dalam kalimat, yaitu subjek, itu tidak terlihat. Di sini langsung kita ketahui atau kita cross check lagi ke soal kalimat 2 ya tadi ya. Namun bila kesadaran warga untuk menerapkan pola hidup sehat minim sehingga perlu. Nah, di sini letak kesalahannya. Pemakaian konjungsi di awal menghalang-halangi fungsi subjek. Namun ini kan konjungsi antar kalimat ya, yang kehadirannya setelahnya diberi tanda koma. Di sini kehadiran konjungsi bila yang menandai syarat menghalang-halangi subjek sehingga di sini dikatakan kalimatnya tidak efektif. Oke, itulah pembahasan tentang soal TPS PBM. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat bagi kalian untuk menghadapi soal SNBT.